wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Masih semangat kan belajar jarak jauhnya? Harus selalu semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Materi kali ini adalah kelanjutan dari interaksi keruangan antar negara ASEAN. Mari kita simak video berikut ini. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang organisasi regional ASEAN, tentang latar belakang ASEAN, tentang negara anggota ASEAN, dan juga tentang letak astronomis dan geografis negara-negara anggota ASEAN. Bentuk geografis negara-negara ASEAN adalah 1. Kompak, membentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. 2. Fragmented, membentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya negara Indonesia. Elongated, bentuknya memanjang. Contohnya negara Vietnam. 4. Protruded, bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya negara Thailand dan Myanmar. Asia Tenggara terbagi dalam 2 kelompok, yaitu 1. Asia Tenggara Daratan, yaitu negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. 2. Asia Tenggara Maritim, yaitu negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Mari kita pelajari karakteristik negara ASEAN satu persatu. 1. Negara Indonesia. Ini adalah bendera Indonesia dan lambang negara Indonesia. Identitas negara Indonesia. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, presiden, bahasa utama Indonesia, suku bangsa, Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan lain-lain. Agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mata uang, rupiah. Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keadaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau mencapai 13.466 buah. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Secara astronomis, letak Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geologis, Indonesia merupakan pertemuan deretan pegunungan Sirkumpasifik dan Mediterania. Akibatnya, Indonesia banyak gunung berapi dan rawan terjadi gempa bumi. Bentang alam. Daratan Indonesia memiliki relief yang berbeda, seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lain-lain. Keadaan perairan. Indonesia 3/4 wilayahnya adalah perairan, meliputi laut, sungai, dan danau. Penduduk. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta dan merupakan penduduk terpadat di dunia nomor 4. Perekonomian. Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil bumi, hasil hutan, tekstil, hasil pertanian, minyak bumi, dan gas. Sumber daya alam berupa hasil pertanian dan hasil tambang. Kerjasama bilateral
regional, dan multilateral. Karakteristik negara ASEAN yang kedua adalah negara Malaysia. Ini adalah bendera Malaysia dan lambang negara Malaysia. Identitas negara Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa utama Melayu, agama Islam, Konghucu, Tao, Buddha, dan Kristen. Mata uang ringgit Malaysia. Kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaan negaraku. Keadaan alam Malaysia. Malaysia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Malaysia Barat terdiri dari 11 bagian dan Malaysia Timur terdiri dari 2 bagian. Letak astronomis Malaysia adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Penduduk. Pada tahun 2017, penduduk Malaysia mencapai rata-rata 32 juta jiwa. Penduduk asli Malaysia adalah Melayu. Perekonomian. Kegiatan ekonomi utama adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, sektor industri, perhubungan, dan perdagangan. Sumber daya alam. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Dalam bidang perkebunan, hasil utama adalah kelapa sawit dan karet. Kerjasama bilateral, regional, dan multilateral seperti ASEAN, ADB, FAO, ILO, UNESCO, WHO, dan lain-lain. Karakteristik negara ASEAN yang ketiga adalah negara Singapura. Ini adalah bendera dan lambang negara Singapura. Identitas negara Singapura. Nama resmi Republik Singapura. Ibu kota Singapura. Pemerintahan Republik. Kepala negara, Presiden, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri. Bahasa utama Melayu dan Cina. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Mata uang dolar Singapura. Kemerdekaan 9 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Keadaan alam Singapura. Singapura terletak pada 1,11 derajat lintang utara sampai 1,27 derajat lintang utara dan 103,39 derajat bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur. Keadaan alam Singapura umumnya relatif datar. Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Penduduk Singapura tahun 2015 adalah 5,5 juta jiwa. Perekonomian. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Industri yang dikembangkan adalah elektronik, bahan kimia, keuangan, perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Sumber daya alam. Pertanian dan pertambangan tidak dimiliki Singapura. Dikembangkan adalah pariwisata dan perdagangan. Kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Karakteristik negara ASEAN yang keempat adalah negara Brunei Darussalam.
Ini adalah bendera dan lambang negara Brunei Darussalam. Identitas Brunei Darussalam. Nama resmi Negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Pemerintahan Kesultanan. Kepala negara Sultan. Bahasa utama Melayu dan Inggris. Agama Islam, Buddha, dan Kristen. Mata uang dolar Brunei. Kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Istana Sultan Nurul Iman. Keadaan alam. Brunei terbagi menjadi bagian barat yaitu Tutong, Belait, dan Brunei, dan bagian timur yaitu Temburong. Letak astronomis 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Penduduk sebagian besar tinggal di perkotaan. Mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Melayu. Perekonomian. Sebagian besar bertumpu pada ekspor minyak bumi, sedangkan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dikonsumsi sendiri. Sumber daya alam. Hampir seluruh wilayah merupakan tambang minyak bumi dan gas bumi. Kerjasama bilateral, regional, dan multilateral seperti ASEAN, APEC, WTO, OPEC, OKI, dan lain-lain. Nah, hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.